Akan Pak Hanta? Siapa Ria ya? Ria Varianti. Sebenarnya saya bisa memahami sebenarnya apa yang ingin Ria, artinya awal-awal kenapa neliti ini ya. Pertama kan begini, sebenarnya kalau talangan haji kan tidak boleh lagi tuh sebenarnya sistem talangan haji. Kalau umroh aturannya boleh. Sebenarnya secara nyata nggak boleh juga. Ini kan permainan juga ya. Artinya karena bank tidak boleh, dia pakai pihak ketiga. Jadi ini sama orang main julo-julo lah nih ya. Sebenarnya dibiayai juga, ansuran juga, tapi menggunakan, karena kalau bank nggak boleh kan. Jadi dasar penelitian nih, kalau analisis saya, sebenarnya Ria mencoba begini, karena ini masih terjadi pro dan kontra, iya kan, boleh apa tidaknya dana talangan ini, tetapi PT Mudaris ini menggunakan itu, iya kan di situ awalnya kenapa tertarik meneliti ini. Kemudian keterlibatan petugas Pusat Informasi Haji dan Umroh ini, kalau menurut pandangan saya begini, ada pro kontra juga dari petugas itu, iya kan? Ada yang menganggap ini boleh, ada yang tidak, kan itu asalnya kenapa diambil ini. Jadi sebenarnya kan pro kontra itu yang mau diteliti, persepsinya. Aslinya kan orang berpandangan itu kan terserah, nerima dan tidak. Tapi memang secara hukum petugas itu tidak punya pilihan, mereka ya. Sebenarnya, tapi karena ini dinamakan persepsi petugas pusat informasi, dia kan harus menyampaikan informasi. Posisi dia ini jadi galau kan. Sebenarnya tidak boleh, tapi ada travel yang menjalankan. Jadi dia memberikan informasi seperti apa? Kalau orang bertanya, kan itu sebenarnya. Kalau ada orang bertanya, Pak, talangan haji itu boleh enggak? Sementara dia harus menyampaikan informasi kan, bahwa travel tuh. Nah, dari pusat informasi ini sebenarnya mereka mengatakan boleh apa tidak? Dari 5 instrumen tersebut, Pak, 3 yang boleh, 1 yang tidak, 1 yang boleh. Itu maksudnya pendapat pribadinya atau sesuai aturannya? Kalau aturan kan dia tidak bisa nolak. Artinya kalau aturan mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Cuma secara pribadi mereka berpandangan ada yang boleh, ada yang tidak. Kan dari wawancara kamu saya tengok ada yang mengatakan, oh setahu saya haji yang tidak boleh kan gitu. Kalau umroh nggak tahu juga ya kan gitu ya. Jadi mungkin dari situ kamu awalnya. Kalau memang itu kan memang harus di latar belakang juga harus kamu sebutkan itu. Kenapa dibawa orang kantor wilayah Kementerian Agama dan sebagainya. Tapi memang itu agak jauh itu sebenarnya. Karena mereka bekerja atas aturan gitu. Kalau tidak, siapa Ria ya? Ria Varianti. Sebenarnya saya bisa memahami sebenarnya apa yang ingin Ria, artinya awal-awal kenapa neliti ini ya. Pertama kan begini, sebenarnya kalau talangan haji kan tidak boleh lagi tuh sebenarnya sistem talangan haji. Kalau umroh aturannya boleh. Sebenarnya secara nyata nggak boleh juga. Ini kan permainan juga ya. Artinya karena bank tidak boleh, dia pakai pihak ketiga. Jadi ini sama orang main julo-julo lah nih ya. Sebenarnya dibiayai juga, ansuran juga, tapi menggunakan, karena kalau bank nggak boleh kan. Jadi dasar penelitian nih, kalau analisis saya, sebenarnya Ria mencoba begini, karena ini masih terjadi pro dan kontra, iya kan, boleh apa tidaknya dana talangan ini, tetapi PT Mudaris ini menggunakan itu, iya kan di situ awalnya kenapa tertarik meneliti ini. Kemudian keterlibatan petugas Pusat Informasi Haji dan Umroh ini, kalau menurut pandangan saya begini, ada pro kontra juga dari petugas itu, iya kan? Ada yang menganggap ini
boleh, ada yang tidak. Kan itu asalnya kenapa diambil ini. Jadi sebenarnya kan pro kontra itu yang mau diteliti. Persepsinya, artinya kan orang berpandangan itu kan terserah, terima dan tidak. Tapi memang secara hukum petugas ini tidak punya pilihan. Mereka ya sebenarnya. Tapi karena ini dinamakan persepsi petugas pusat informasi, dia kan harus menyampaikan informasi. Posisi dia ini jadi galau kan. Sebenarnya tidak boleh, tapi ada travel yang menjalankan. Jadi dia memberikan informasi seperti apa? Kalau orang bertanya. Kan itu sebenarnya. Kalau ada orang bertanya, Pak, talangan haji itu boleh enggak? Sementara dia harus menyampaikan informasi kan, bahwa travel tuh. Nah, dari pusat informasi ini sebenarnya mereka mengatakan boleh apa tidak? Dari 5 informan tersebut, Pak, 3 yang boleh, 1 yang tidak, 1 yang tidak. Itu maksudnya pendapat pribadinya atau sesuai aturannya? Kalau aturan kan dia tidak bisa nolak. Artinya kalau aturan mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Cuma secara pribadi mereka berpandangan ada yang boleh, ada yang tidak. Kan dari wawancara kamu saya tengok ada yang mengatakan, oh setahu saya haji yang tidak boleh kan gitu. Kalau umroh nggak tahu juga ya kan gitu ya. Nah, jadi mungkin dari situ kamu awalnya. Kalau memang itu kan memang harus di latar belakang juga harus kamu sebutkan itu. Kenapa dibawa orang kantor wilayah Kementerian Agama dan sebagainya. Tapi memang itu agak jauh itu sebenarnya. Karena mereka bekerja atas aturan gitu. Kalau tidak. Siapa? Ria ya? Ria Varianti. Sebenarnya saya bisa memahami sebenarnya apa yang ingin Ria, artinya awal-awal kenapa neliti ini ya. Pertama kan begini, sebenarnya kalau talangan haji kan tidak boleh lagi itu sebenarnya sistem talangan haji. Kalau umroh aturannya boleh. Sebenarnya secara nyata nggak boleh juga. Ini kan permainan juga ya. Artinya karena bank tidak boleh, dia pakai pihak ketiga. Nah, jadi ini sama orang main julo-julo lah nih ya. Sebenarnya dibiayai juga, ansuran juga, tapi menggunakan, karena kalau bank nggak boleh kan. Nah, jadi dasar penelitian nih kalau analisis saya sebenarnya Ria mencoba begini, karena ini masih terjadi pro dan kontra, iya kan? Boleh apa tidaknya dana talangan ini, tetapi PT Mudaris ini menggunakan itu, iya kan? Kan di situ awalnya kenapa tertarik meneliti ini. Kemudian keterlibatan petugas pusat informasi haji dan umroh ini, kalau pandangan saya begini, ada pro kontra juga dari petugas itu, iya kan? Ada yang menganggap ini boleh, ada yang tidak. Kan itu asalnya kenapa diambil ini. Jadi sebenarnya kan pro kontra itu yang mau diteliti. Persepsinya, artinya kan orang berpandangan itu kan terserah, terima dan tidak. Tapi memang secara hukum petugas ini tidak punya pilihan. Mereka ya sebenarnya. Tapi karena ini dinamakan persepsi petugas pusat informasi, dia kan harus menyampaikan informasi. Posisi dia ini jadi galau kan. Sebenarnya tidak boleh, tapi ada travel yang menjalankan. Jadi dia memberikan informasi seperti apa? Kalau orang bertanya. Kan itu sebenarnya. Kalau ada orang bertanya, Pak, talangan haji itu boleh enggak? Sementara dia harus menyampaikan informasi kan, bahwa travel tuh. Nah, dari pusat informasi ini sebenarnya mereka mengatakan boleh apa tidak? Dari 5 informan tersebut, Pak, 3 yang boleh, 1 yang tidak, 1 yang tidak. Itu maksudnya pendapat pribadinya atau sesuai aturannya? Kalau aturan kan dia tidak bisa nolak. Artinya kalau aturan mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Cuma secara pribadi mereka berpandangan ada yang boleh, ada yang tidak. Kan dari wawancara kamu saya tengok ada yang mengatakan, oh setahu saya haji yang tidak boleh kan gitu. Kalau umroh nggak tahu juga ya kan gitu ya. Nah, jadi mungkin dari situ kamu awalnya. Kalau memang itu kan memang harus di latar belakang juga harus kamu sebutkan itu. Kenapa dibawa orang kantor wilayah Kementerian Agama dan sebagainya. Tapi memang itu agak jauh itu sebenarnya. Karena mereka bekerja atas aturan gitu. Kalau tidak